siap gerak, doa mulai. Selesai. Oke, Ibu presensi. Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua. Oke. Udah siap untuk pembelajaran hari ini ya teman-teman? Sudah Bu. Oke, masih semangat ya? Masih Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur, khususnya pada bagian struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu nantinya diharapkan nantinya apabila kita telah belajar untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, maka nantinya teman-teman dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur dengan benar dan tepat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Nanti Ibu akan secara singkat menerangkan apa itu teks prosedur, lalu isinya apa saja, dan langkah-langkah lalu ada struktur dan kaidah kebahasaannya. Dan nantinya apabila kalian telah memahami tentang teks prosedur, nanti Ibu akan memberikan sebuah penugasan untuk melatih pemahaman kalian. Nah, di sini sudah dijelaskan di salin yang telah Ibu tayangkan, yaitu ada pengertian teks prosedur. Yang pertama itu teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Selanjutnya ada pengertian yang lain, yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Ada juga yang mengatakan bahwa teks prosedur adalah jenis teks yang berisi cara-cara untuk membuat atau melakukan suatu hal yang dijelaskan menurut metode langkah per langkah secara runtut dan detail, sehingga dapat disimpulkan bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berturut-turut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Gimana, sudah paham dengan pengertian teks prosedur? Sudah. Ibu lanjutkan, yaitu ada isi dan fungsi teks prosedur, sehingga seluruh jenis teks itu memiliki isi dan fungsinya masing-masing. Di sini teks prosedur merupakan teks yang berisi adanya langkah-langkah untuk melakukan satu kegiatan ataupun tindakan sesuai dengan pengertian yang telah Ibu jelaskan tadi. Dalam teks prosedur tersusun adanya tujuan, langkah-langkah dan interpretasi atau simbolan. Bagian tujuan berisi pengantar dari teks prosedur tersebut, sedangkan pada bagian langkah-langkah berisi urutan sebagai petunjuk yang harus dilakukan, dan pada bagian interpretasi bersifat opsional. Nah, sedangkan fungsi dari teks prosedur tersebut yaitu untuk memudahkan kegiatan setiap orang dalam melakukan suatu hal melalui adanya panduan berupa serangkaian langkah atau tahapan-tahapan. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah, dan ketiga ada penegasan ulang atau interpretasi. Nah, pada bagian tujuan ini menjadi bagian pengantar terkait topik yang akan dijelaskan dalam teks tersebut. Yang pada bagian langkah-langkah yaitu berisi tentang urutan sebagai panduan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu hal berdasarkan dengan topik pada teks tersebut. Yang struktur terakhir yaitu penegasan ulang atau interpretasi atau juga kesimpulan. Nah, pada bagian teks prosedur yang berisi berupa kesimpulan, harapan atau manfaat apabila langkah-langkah yang telah disebutkan telah dilakukan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan teks prosedur, yaitu yang pertama banyak menggunakan kata kerja imperatif atau kata perintah seperti kata kerja imperatif dibentuk dengan adanya akhiran kan, i dan partikelar. Yang kedua banyak menggunakan kata persuasif dan kata teknis. Kata persuasif di sini pada teks prosedur itu seperti kata perlu, harus, dan yang lainnya. Sedangkan kata teknis itu merujuk pada kata-kata yang sesuai dengan teks yang dibicarakan.
Misal apabila kita ada teks prosedur cara membuat jus apel, maka daftar teknisnya yaitu biasanya ada jus, ada blender, ada memotong dan yang lainnya. Yang selanjutnya ada apabila teks prosedur memuat adanya alat dan bahan, maka akan disebutkan dengan terperinci mulai dari alat, ukuran, hingga jumlah. Seperti apabila kita ingin membuat jus, maka ada alat seperti blender, pisau, ada gelas dan yang lainnya. Ada juga ukuran, misal kita harus menambahkan gula 1 sendok makan atau menambahkan air 1 gelas ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya penggunaan konjungsi penjumlahan. Teks prosedur di sini biasanya itu menggunakan kalimat seperti selanjutnya, ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya yang menunjukkan adanya teks prosedur tersebut. Nah, teman-teman sebelumnya sudah pernah membuat teks prosedur atau belum? Belum, Bu. Tapi sudah tahu ya apa itu teks prosedur? Sudah. Nah, sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan? Sudah. Nah, apabila teman-teman sudah paham mengenai materi teks prosedur, maka Ibu akan membagikan sebuah tugas untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur agar Ibu dapat mengetahui seberapa besar pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu jelaskan. Silakan kalian bisa berkelompok 2 orang. Oke, di situ sudah ada sebuah teks prosedur berjudul cara membuat masker bawang. Di situ silakan teman-teman dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks tersebut dan menuliskannya di dalam tabel yang telah Ibu sediakan. Ibu beri waktu 5 menit, apa cukup? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Dijelaskan kalau di teks itu berarti ada nomor 1,
dalam langkah-langkahnya seperti itu. Sama sudah Nama paham? bukannya sama nih, nih apa? Ya, apa sudah selesai teman-teman? Sudah. Kelompok yang lainnya bagaimana? Oke, 2 menit lagi ya, harus sudah selesai. Apa saya itu kerja? Oke teman-teman semua, karena waktunya sudah habis, sudah dikerjakan semua, sudah selesai. Oke, selanjutnya Ibu beri kesempatan terlebih dahulu untuk kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Ayo, siapa? Masih tes? Mengantuk ya? Iya Bu. Ayo, harus semangat ya, tidak boleh mengantuk. Oke, siapa yang mau mempresentasikannya di depan kelas? Jika tidak, Ibu tunjuk ya. Oke, Mbak Agnes bisa mempresentasikan hasilnya. Ya, saya mau mempresentasikan hasil dari kelompok saya dan aspek struktur tujuan yaitu tujuan adanya tes prosedur membuat tes terkembang ini untuk memiliki wajah yang cerah dan cara membuatnya. Langkah-langkahnya yaitu dari nomor 1 sampai 5 yaitu ambillah, kuliti, fatwa, kemudian diangkat pasang air semua. Interpretasi itu bagian penutup yaitu masker bengkoang siap digunakan, gunakan 1 minggu 2 kali. Jadi tidak perlu merogoh kantong dalam wajah yang membuat wajah kita lebih sehat dan bersinar. Terus kaidah kebahasaan, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif diantaranya termasuk kata kerja persuasif ya Bu. Iya. Yang diantaranya yaitu ambillah, kuliti, fatwa, seperti itu. Yang kedua ada kata teknis. Kata teknis diantaranya yaitu kuliti hingga habis, fatwa bohong hingga habis. Terus konjungsinya diantaranya yaitu ada kemudian, namun dan sebagainya. Baik, sebelumnya apa ada tanggapan terhadap hasil kerja kelompok Mbak Agnes? Dari Mas Wildan ada tanggapan? Saya kurang paham bagian kata kerja imperatif. Oke, kata kerja imperatif merupakan kata kerja perintah seperti ambillah atau celupkanlah atau masukkan, nah seperti itu, ditandai dengan akhiran kan dan partikel lah. Bagaimana Mas Wildan? Sudah paham? Apa ada yang beda dari hasil kerja Mbak Agnes? Kalau saya nggak ada kata persuasif dan kata teknis. Oke, itu belum ada ya atau belum paham? Belum paham. Oh, Jadi tidak di. Oke, tapi tadi dijelaskan bilangnya sudah paham ya. Baik. Nanti bisa dicatat yang sekiranya memang perlu ditambahi lagi untuk teman-teman yang lainnya ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Agnes. Nah, bisa dibantu untuk menyimpulkan hasil analisis teks prosedurnya, yaitu teks prosedurnya berjudul
cara membuat masker bengkoang. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian tujuan dari teks tersebut yaitu apa? Masker bengkoang. Nah, yaitu juga ada langkah-langkah yaitu dari nomor 1 sampai 5, dan yang terakhir yaitu interpretasi atau kesimpulannya, yaitu pada paragraf terakhir ya teman-teman. Ya. Nah, mungkin dari kaidah kebahasaannya ada yang sudah paham, mungkin ada yang belum, nanti dapat belajar kembali di rumah, dapat mencari di internet atau di buku pelajaran, di buku paket bahasa Indonesia yang ada di rumah seperti itu ya Mas Yundan dan teman-teman lainnya. Ya Bu. Baik, karena mungkin waktu pembelajaran kita sudah habis, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita telah belajar tentang yang namanya teks prosedur. Teks prosedur itu berisi langkah-langkah untuk kita melakukan suatu hal, cara membuat atau cara melakukan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada struktur teks prosedur yang terdiri dari tujuan, langkah-langkah, dan interpretasi atau kesimpulan. Selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan teks prosedur, yaitu apa saja teman-teman? Kata kerja imperatif, kata persuasif, kata teknis, kemudian konjungsi. Penjumlahan, oke. Sudah paham semua ya? Sudah bisa semua ya? Ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang teks prosedur. Teman-teman juga sudah bisa menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya secara berkelompok, dan hasil tugas kalian sebagai contoh Mbak Agnes tadi presentasi juga sudah menghasilkan bahwa kalian sudah memahami materi ini dengan baik. Nah, oleh sebab itu kita akan melanjutkan pembelajaran teks prosedur ini pada pertemuan selanjutnya, tapi kita tidak membahas kaidah kebahasaan ataupun struktur teksnya lagi, tapi kita akan berubah, kita melanjutkan yaitu merancang teks prosedur, sehingga nanti teman-teman di rumah dapat belajar terlebih dahulu mencari informasi bagaimana cara membuat teks prosedur dengan baik dan benar. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, karena waktu sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Menduk sekrep, doa mulai. Selesai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.